Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tips cara mengatasi merpati giring namun tidak fokus. Nah, ini mungkin teman-teman mengalami kendala ketika merpatinya giring namun seolah-olah merpatinya tidak melihat si betina. Nah, di sini saya akan bahas, saya akan sharing pengalaman buat teman-teman semua. Nah, sebelum kita lanjut, yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe dan dukung channel saya, terima kasih. Yuk langsung kita bahas saja cara mengatasi merpati giring namun tidak fokus. Dulu juga saya pernah merasakan keanehan dalam merpati ketika melihat merpati teman sebaya saya itu merpatinya selalu tahu ke betina. Nah, sedangkan punya saya itu merpatinya seolah-olah tidak tahu dengan betina. Merpatinya giringnya sangat keras, ketika kita jarak dekat itu sangat keras. Nah, saya juga pernah mencoba menerbangkan badan itu, jaraknya sangat dekat, kurang lebih 2 meter. Ketika diterbangkan, merpatinya alhasil itu ke atas atau lari ke genteng, padahal jaraknya dekat. Jika teman-teman memiliki merpati yang seperti ini, saya akan bagikan solusinya untuk merpati kesayangan teman-teman agar selalu tepat ke betina. Jadi ada beberapa merpati yang memiliki karakter seperti itu. Nah, di sini kemungkinan kalau teman-teman yang belum mengetahui itu beranggapan bahwa merpatinya itu matanya kurang penglihatan. Nah, itu bisa jadi dari matanya, bisa juga jadi dari merpati yang baru dilatih. Nah, yang merpati-merpati, jenis-jenis merpati apa saja sih yang kurang fokus ke betina? Jadi merpati yang kurang fokus ke betina itu biasanya merpati yang masih piyikan, terus merpati yang baru giring, terus yang ketiga merpati yang giringnya kurang ngeket. Nah, di sini saya akan bongkar rahasianya buat teman-teman agar merpati kesayangan teman-teman selalu fokus. Jadi gini teman-teman, Bang, merpati saya giringnya keras, ngeketnya keras, tetapi ketika diterbangkan jarak 1 atau 2 meter itu seolah-olah merpatinya tidak melihat si betina. Apakah itu dari matanya atau gimana? Jadi merpati yang tidak terlatih, merpati piyik, merpati yang belum giring itu teman-teman normal. Nah, terus solusinya bagaimana Bang untuk mengatasi merpati yang kurang fokus? Jadi teman-teman harus bersabar. Nah, langkah yang pertama ini khusus biasanya yang terjadi itu merpati piyikan. Kalau teman-teman memiliki merpati piyikan, teman-teman bisa melakukan naik turun tangga dulu. Bang, itu kan nanti lama. Memang kalau merpati piyikan itu memakan waktu dan butuh proses lama. Usahakan jaraknya jangan terlalu jauh-jauh. Ketika teman-teman memiliki merpati yang demikian, yang kurang fokus pada giringnya keket, giringnya keras, teman-teman harus jarak dekat. Teman-teman bisa lakukan naik turun seperti ini. Kadang ada beberapa merpati itu yang walaupun dekat jarak antara kandang dongdangan dengan ke bawah itu kadang tidak melihat. Ini bukan penyebabnya, bukan dari penglihatan matanya teman-teman, tapi karena merpatinya itu kurang fokus, jadi kurang mengenali betina. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita harus rutin melatih naik turun kandang. Nah, setelah itu Bang, kalau merpatinya yang sudah tua atau sudah berumur, ini saya dapat beli. Sama saja teman-teman, karena kita tidak mengetahui ketika pemilik lamanya itu melatihnya seperti apa. Apalagi ini yang terjadi biasanya ketika teman-teman mengganti betinanya, apalagi dengan warna yang berbeda, itu tentunya
mengakibatkan merpati teman-teman kurang fokus ke betina. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya yaitu kita latih dari nol lagi. Jadi kita harus bersabar. Kita latih antara setengah meter, jadi atau semeter. Kalau dirasa semeter masih kurang tepat ke betina atau kurang fokus, si jantan masih seolah-olah melihat mencari-cari betina, kita dekatkan lagi. Nah, itu biasanya terjadi ketika di sini pun kita jarak dekat, kadang si jantan itu terbang tinggi ke genteng biasanya, terus ke tempat lain. Itu kenapa? Karena si jantan tidak mengetahui si betina atau geberannya atau warnanya itu belum terlalu hafal dengan si betina. Nah, si jantannya itu tidak terlalu hafal dengan betina. Caranya kita naik turunkan kandang. Nanti setelah itu bertahap teman-teman. Jika dirasa merpatinya sudah yakin fokus ke betina, teman-teman bisa terbangkan jarak dekat kurang lebih 1 meter. Terus bertahap. Setelah sudah 1 meter, teman-teman tambahkan. Nah, jika dirasa merpatinya tidak fokus lagi, teman-teman harus dekatkan kembali sampai merpatinya bertelur. Nah, terus juga nih yang menyebabkan merpati kurang fokus yaitu tingkat kegiringannya, teman-teman. Biasanya merpati-merpati yang tidak tersentuh oleh manusia atau merpati yang suka diliar atau diumbar bebas, dilepas bebas, itu biasanya kurang fokus ke betina. Mengapa? Karena dia yang pertama biasanya ketakutan dengan manusia. Yang kedua, faktor giringnya masih kurang bagus. Solusinya bagaimana? Solusinya yaitu teman-teman harus rajin-rajin menaik turunkan ke kandang. Jadi gak usah terburu-buru teman-teman menerbangkan atau melepaskan jarak 2 meter atau 3 meter. Itu biasanya merpatinya akan kabur. Jadi di sini bukan dari penglihatan matanya, teman-teman. Kalau dari penglihatan mata nanti berbeda lagi. Itu terlihat kalau merpatinya sudah fokus, nanti kita tambah jarak sekitar 100 meteran. Itu kalau merpati yang tidak memiliki ketajaman mata, itu biasanya dia akan naik ke atas karena merpatinya kurang penglihatannya. Nah, itu di video sebelumnya saya sudah pernah bahas tentang cara mengatasi penglihatan mata merpati yang kurang tajam. Jadi di sini bukan kurang tajam, jadi merpatinya giring namun tidak fokus. Jadi seolah-olah tidak giring. Tentunya teman-teman kesal ketika merpatinya di rumah atau di dalam lingkungan kandang itu giringnya bagus. Terus ketika teman-teman naik turunkan juga bagus. Tetapi ketika teman-teman melepaskan merpatinya dengan jarak dekat, jarak sekitar 1 meter atau 2 meter, itu merpatinya kabur. Kenapa? Karena itu merpatinya butuh pengenalan ke betina. Terus juga butuh yang namanya pelatihan dari awal. Nah, solusinya teman-teman harus melatihnya sabar. Usahakan jangan diterbangkan dulu, teman-teman. Kalau saya pribadi itu tidak menerbangkan dulu. Jadi ketika kita mengetahui si merpati yang kurang fokus ke betina, kita harus rajin-rajin naik turunkan sampai menunggu 1 giringan. 1 giringan itu apa sih, Bang? Sampai si betinanya bertelur. Next, nanti kalau sudah bertelur, sudah mengerami telur, nah baru kita coba terbangkan jarak dekat terlebih dahulu, jarak 1 meter. Itu biasanya merpatinya dengan sendirinya akan fokus ke betina. Jadi di sini paham ya, teman-teman. Jadi bukan dari penglihatan mata. Kalau jarak dekat aja, cuma merpatinya di sini, si jantan. Nah, kita betinnya ke sini. Ketika dipanggil itu si jantan tidak mau mendekat. Nah, bahkan si jantannya itu seolah-olah mencari betinanya, seolah-olah si jantan tidak melihat si betina, padahal jaraknya sangat dekat. Itu kenapa? Itu bukan dari penglihatan si merpati jantannya, tetapi si merpati jantan kurang fokus ke betina. Jadi alhasil seperti itu. Kadang merpatinya si jantan terbang ke atas karena mencari si betina, karena ini posisi lagi giring keras, tapi si jantan tidak mengetahui betina. Itu biasanya terjadi merpati yang masih sangat muda
terus merpati liar, merpati yang baru ganti jodoh, merpati yang belum terbiasa digiringkan. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja cara mengatasi merpati yang kurang fokus ke betina. Nah, jika teman-teman masih belum paham, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.